Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Revi Felino Trianoval dengan NIM 2110841016. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu seminar proposal saya dengan judul Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Wisata Kubu Gadang, Kota Padang Panjang dengan pembimbing oleh Dr. Malse Yulivestra, SOS MAP, dan Anissa Aulia Putri, SAP, MAP. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata eh, dengan landasan Undang-Undang tentang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009. Asas yang dijelaskan di dalam Pasal 11 Nomor 10 Tahun 2009 itu asas keberlanjutan dan kelestarian terhadap apa yang menjadi bagian dari pariwisata yang berjangka panjang, meneruskan lingkungan yang tetap asri, serta sosial budaya yang terjaga. Pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada tahun 2025 hingga 2029 mempunyai tujuan dalam penetapan yang strategis dan kebijakan umum pembangunan daerah dalam perumusan program pembangunan yang terpadu dan bersinergi dengan pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2015, Desa Wisata Kubu Gadang secara resmi dibentuk dan desa wisata tersebut dikembangkan dengan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dan mulai menerima para wisatawan yang ingin berkunjung sekaligus menikmati keindahan alam serta kebudayaan yang disediakan di Desa Wisata Kubu Gadang tersebut. Desa Wisata Kubu Gadang Kota Padang Panjang mempunyai standarisasi yaitu halal, CHSE, dan keterampilan sumber daya manusia yang dilakukan terintegritas dan menyeluruh. Selanjutnya itu fenomena empiris dan teoritis. Fenomena empirisnya masih adanya terdapat sebuah fenomena di lapangan yang terindikasi di mana dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih tergolong belum maksimal. Masalah anggaran menjadi masalah utama dalam pengembangan objek wisata yang eh, hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang mengkhususkan sebagai aturan dalam pengelolaan desa wisata. Meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia maupun wisatawan dari dimensi lingkungan. Dimensi sosial yang berfokus dengan menjaga keharmonisan yang kian melemah dengan regenerasi yang semakin menurun serta pelestarian budayanya yang harus dikuatkan. Adat dan istiadat yang harus dipertahankan juga. Kelemahan dari dimensi ekonomi dalam persiapan finansial untuk berkembangnya objek wisata berdampak kepada situasi pembangunan yang stagnan. Oleh karena itu, perkembangan harus terus diupayakan untuk memaksimalkan dan mencapainya target serta tujuan. Bab 2 yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama dari Al-Wafi Ridho Subarka tahun 2009 berjudul Wisata Halal untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Yang kedua yaitu Harne Juliantito tahun 2020 dengan judul Pengembangan Desa Wisata yang Berkelanjutan Lokal sebagai Bentuk Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dari Eka Mailinda pada tahun 2021 yaitu yang berjudul Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Desa Adat Osing Kabupaten Banyuwangi. Yang keempat yaitu Ilham Junaidi pada tahun 2022 dengan judul Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan yaitu studi kasus di Desa Panceke Kabupaten Baru. Selanjutnya itu teori penelitian dari John Swarbrick dengan tiga dimensi, yaitu dimensi lingkungan dengan indikator flora fauna, keindahan alam, serta erosi dan polusi. Yang kedua yaitu dimensi sosial
dengan indikator equity, equal, opportunity, dan ethics. Dan yang terakhir yaitu dimensi ekonomi dengan indikator menambah pendapatan daerah, kenaikan biaya, merangsang ekonomi kreatif, penciptaan lapangan pekerjaan, dan kemacetan. Dan ini untuk dari skema pemikiran saya yang saya buat, dan ini juga definisi operasional, yaitu dengan adanya tambahan cara mengukur. Itu bisa dilihat dari tabel berikut, lengkap dengan variabel pertama, dimensi lingkungan, beserta indikatornya, dan cara mengukurnya. Dan yang kedua, dimensi sosial, beserta indikatornya, dan cara mengukurnya. Dan yang terakhir, dimensi ekonomi, beserta indikatornya, dan cara mengukurnya. Dan selanjutnya di metode penelitian ada pendekatan dan desain penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ya, selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan, yaitu dengan teknik purposive sampling. Yang keempat, peran peneliti dengan instrumen kunci dalam penelitian. Selanjutnya, proses penelitian yaitu menggunakan proses yang pertama observasi awal, merumuskan masalah, mengumpulkan data, dan dokumentasi yang terkait. Selanjutnya yaitu ada teknik analisis yaitu menggunakan unit analisis, menggunakan unit analisis lembaga yaitu kelompok sadar wisata atau POK Darwis, Desa Wisata Kubu Gadang. Selanjutnya ada teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir adalah teknik keabsahan data, yaitu yang pertama Kepala Bidang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Padang Panjang, masyarakat lokal Kubu Gadang, serta wisatawan Desa Wisata Kubu Gadang Kota Padang Panjang. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.